cikal bakal ajaran Syekh Siti Jenar yang melegenda bernama Manunggaling Kawula Gusti atau yang hingga kini dikenal dengan nama Kejawen. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selalu bahagia, rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas wasiat syakti Sabdo Palon kepada Syekh Siti Jenar, San Ali Ansor atau dikenal dengan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, menerobos masuk pedalaman Majapahit untuk mencari pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Begitu beratnya kala itu, masyarakat Majapahit dirubah keyakinannya, membuat beliau bingung dan penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit, karena tidak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya, dan itu membuatnya sangat penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan dijadikan panutan oleh rakyat Majapahit yang dikenal dengan nama julukan Sabdo Palon. Dengan penuh percaya diri, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon dan menantang untuk menunjukkan segala pengetahuannya. Tetapi Sabdo Palon tak melayaninya, dan anehnya malah Sabdo Palon malah mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk mengajarkan semua pengetahuannya kepada para pengikut Sabdo Palon. Disinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terombang-ambing. Rasa penasaran Syekh Siti Jenar semakin mendesak ingin tahu lebih banyak, karena Sabdo Palon tak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang. Hingga suatu ketika Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat malam hari, dan di saat itulah terjadi argumen tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar ingin mengajari Sabdo Palon tentang ajarannya dan menunjukkan syariatnya, sehingga Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan pernah bertemu Tuhan Anda sehingga Anda begitu yakin akan ajaran Tuan yang paling benar dan ajaran Tuan paling suci, karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati?" Syekh Siti Jenar bukannya menjawab, malah balik bertanya pada Sabdo Palon, "Apakah Anda juga sudah melihat Tuhan seperti Anda berani berkata begitu kepadaku?" Sabdo Palon menjawab, "Ya, saya mengetahui Tuhan saya dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya-tanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu dan Tuhanmu?" Sabdo Palon menjawab, "Kalau Anda tidak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda," jawab Sabdo Palon.
Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku tahu. Begitu jawab Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya, apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy? Sabdo Palon menjawab, sudah. Bahkan aku melihat di atasnya Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Siapa dia? Tanya Syekh Siti Jenar, keheranan dan kebingungan. Lantas Sabdo Palon menjawab, Ingsun. Siapa Ingsun? Tanya Syekh Siti Jenar. Dialah sejatinya Tuhan, jawab Sabdo Palon dengan tenang dan melanjutkan dengan senyuman. Baiklah, karena Tuan lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Syekh Siti Jenar mau melakukan itu. Namun sebelumnya berkata, jika aku tidak bertemu Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku, kata Syekh Siti Jenar dengan keras dan sombong, yang dijawab dengan senyuman oleh Sabdo Palon. Dan Syekh Siti Jenar melakukan sujudnya, mulai habis asar mendekati maghrib dalam sujudnya. Syekh Siti Jenar tidak ingat apa-apa lagi hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu, Sabdo Palon merasa prihatin dan membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon memberikan wewangian di hidungnya agar Syekh Siti Jenar kembali sadar. Setelah sadar, Sabdo Palon bertanya kepada Syekh Siti Jenar, sudah berapa lama Anda bersujud, Tuan? Sehari semalam, jawab Syekh Siti Jenar. Yang dijawab senyuman oleh Sabdo Palon dan berkata, Anda lupa? Anda bersujud 7 hari 7 malam. Lantas Syekh Siti Jenar kaget dan tak percaya hingga Sabdo Palon berkata, Anda lihat saja bulan nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam dan masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda ingat itu dan sekarang ini hari Soma lagi tanggal 14. Kemudian Sabdo Palon bertanya, dalam sujud Anda selama itu apa Anda sudah bertemu Tuhan Anda? Syekh Siti Jenar menjawab, tidak. Dan sesuai janji, kamu harus ikut ajaran agamaku. Sabdo Palon menjawab, nanti dulu, jangan gugup. Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja, Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? Kok Anda sudah merasa paling benar dan suci? Atas Sabdo Palon. Sekarang begini ya Tuan Syekh, Anda ikut denganku duduk semedi. Semedi toh dalam ajaran Anda juga ada, cuma beda nama yaitu itikot. Dan Syekh Siti Jenar pun menurutinya. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Akaryo Jagat, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintas 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah, Al-Lumah, Al-Mulhamimah, Al-Muhammah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan akhirnya Syekh Siti Jenar sampai pada ajna, yaitu proses di mana manusia tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat dan karma yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa.
Dia tidak ingat siapa dirinya. Tidak ada rupa, tidak ada rasa, yang ada hanyalah keazalian atau kebakaan. Saat itulah Syekh Siti Jenar dikembalikan, kemudian terbangun dan tanpa sadar menangis, sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari bermimpinya. San Ali Ansor sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Seiring waktu, Sabdo Palon pun tersenyum menatap Syekh Siti Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, salah, takut, penuh keharuan, dan sebagainya. Dengan suara parau akhirnya Syekh Siti Jenar berkata, "Tuan Sabdo Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabdo Palon menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaranmu juga benar. Hanya saja janganlah engkau merasa paling benar, karena bagi orang lain ajaran mereka juga benar. Dan Anda juga tahu, anakku, yang maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku, jangan engkau tinggalkan ajaranmu," kata Sabdo Palon dengan tersenyum. Sejak saat itu, San Ali Hasan menjadi pengikut Sabdo Palon dan ingin meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajarinya sejak kecil. Namun dilarang oleh Sabdo Palon, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabdo Palon. Cikal bakal ajaran Syekh Siti Jenar yang melegenda bernama Manunggaling Kawulo Gusti, atau yang hingga kini dikenal dengan nama Kejawen. Syekh Siti Jenar yang dianggap menjadi duri dalam daging bagi Wali Songo, sebuah duri di tengah berkorbarnya semangat kekhalifahan. Syekh Siti Jenar yang dianggap menjadi duri dalam daging bagi Wali Songo, sebuah duri di tengah berkobarnya semangat kekhalifahan. Demikian tadi kisah wasiat sakti Sabdo Palon kepada Syekh Siti Jenar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan. Kebenaran yang sejati kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Bantu subscribe, like, komentar, dan share, dan aktifkan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.